Oke, kembali lagi bersama pengalaman mistis. Di sini saya punya narasumber yang identitasnya ingin disamarkan, tapi kotanya suatu daerah di Kalimantan. Ya, tentang pernikahan gaib. Di sini langsung membacakan ceritanya. Oh ya, yang di Facebook atau di Twitter yang telah membaca part 1-nya. Nah, part 2-nya yang bersangkutan narasumbernya ingin saya menceritakan via YouTube. Kata dianya ingin melihat ada apa di sekitar saya. Ya, itu kata narasumber ya. Kata narasumbernya begitu ya, saya ikutin aja. Yang membaca di Facebook part 2-nya ya, part 1-nya, part 2-nya ada di sini. Oke, kita langsung aja. Pernikahan gaib. Perkenalkan, nama saya Sohna. Sebenarnya bukan nama asli saya. Saya berasal dari suatu daerah di Kalimantan. Saya percaya di dalam diri manusia ada 7 unsur yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sukma, semangat, jasad, roh, khorin, sir, atau fuad. Saya mengalami pernikahan sukma, khorin, semangat, roh, dan kolbu, tapi tidak secara jasad. Awalnya secara tidak sengaja, saya bersama kakak saya Sisi dan teman saya Lili pernah melakukan perjalanan ke alam gaib. Kebanyakan orang bilang dengan sebutan astral projection. Saya masih ingat waktu itu tanggal 30 Agustus 2019. Saya melakukan perjalanan gaib dan pada sebulan berikutnya, tanggal 30 September 2019, di tanggal itulah tepatnya saya melakukan pernikahan gaib 5 unsur. Kata orang, terkadang kita susah kembali jika sudah masuk ke alam lain. Sempat saya mencari logika, tapi entah kenapa selalu bertentangan. Memang saya tidak bisa melihat makhluk astral seperti kakak saya, tapi indera pendengaran saya tajam. Anehnya, saya menikah gaib ini dengan pacar saya. Karena saya melihat itu pacar saya, tanpa pikir panjang, saya mengiyakan pernikahan gaib tersebut. Pacar saya tinggal di suatu kota di Tanah Jawa. Awalnya, pacar saya tidak mau mengaku kalau itu benar-benar dia. Maksudnya, yang menikah gaib dengan saya. Setelah dicari tahu oleh kakak saya, akhirnya pacar saya mengaku bahwa itu dia yang menikah secara gaib dengan saya. Ternyata kakak saya dan pacar saya satu perguruan di ilmu pernapasan, tapi beda daerah, dan ternyata sudah tingkat tinggi mereka berdua. Terkadang hal ini membuat saya stres dan psikologisku terganggu, di mana saya tidak bisa cerita ke setiap teman atau orang dekat. Kadang saya bicara sendiri, tertawa sendiri, marah sendiri. Mungkin orang di sekitar saya atau teman saya menganggap saya gila. Sempat saya berpikir, apakah ini bisikan jin atau jin yang menyerupai. Nah, di sini itu part 1 di Facebook ya. Nah, ini part 2 yang belum saya tulis di Facebook atau Twitter. Oke, kita lanjut kembali. Akhirnya saya konsultasi ke kakak saya dan guru kakak saya.
karena saya merasa diawasi 24 jam oleh pacar saya, di mana setiap ada laki-laki yang dekat dengan saya selalu ada keanehan-keanehan yang tidak terduga. Maksud laki-laki adalah teman kantor, teman masa sekolah, bukan bermaksud mau selingkuh atau macam-macam. Dan ketika saya menceritakan hal tentang pernikahan gaib, pacar saya tidak suka. Dia tahu dan dia langsung marah-marah via telepon. Karena privasi saya merasa dibatasi, saya memutuskan mencari orang yang paham tentang hal ini, yaitu guru kakak saya. Atas perintah dari guru kakak saya, dengan ilmu pernafasan yang sudah diajarkan oleh gurunya, tentunya dengan tingkatan yang lumayan tinggi. Pada saat itu, kakak saya langsung memanggil Khorin, pacar saya, dengan wujud seorang kakek-kakek berpostur tinggi gede. Pemanggilan Khorin, pacar saya, tidak cukup lama karena energinya begitu kuat. Saya lumayan sering dijadikan mediator oleh kakak saya, Sisi, untuk dimasukkan makhluk astral ke dalam tubuh saya dan memanggil Khorin, penjaga saya yang bernama Salma, wanita cantik bertubuh mungil dan rambutnya sering disiput. Salma inilah yang melindungi saya ketika saya diserang oleh istri mantan suami saya. Karena lengah atau kurang hati-hati, sempat saya mau meminum racun karena bisikan-bisikan gaib. Maksudnya diserang di sini diserang secara gaib. Disitulah Salma langsung menyadarkan saya, menjatuhkan gelas berisi racun yang akan saya minum. Oke, akhir cerita. Sebenarnya bukan akhir cerita sih, karena kejadian ini saya alami sampai detik ini. Saya menulis ini tanggal 26 April 2020. Mungkin pembaca atau pendengar di sini bertanya-tanya, siapa yang menikahkan saya secara gaib? Beliau adalah seorang kakek, bisa dibilang seorang tokoh di suatu daerah di Kalimantan. Sempat saya bertanya kenapa harus menikah secara gaib dulu. Beliau menjawab, biar mengenal dari dalam dulu, mengenal 5 unsur. Dan anehnya, beliau adalah orang tua dari pacar saya dan sekaligus suami Salma, penjaga diri saya, wanita mungil cantik dengan rambut disiput. Ternyata yang menikah secara gaib bukan saya saja, bahkan kakak saya Sisi dengan anak tertua beliau, yaitu kakak dari pacar saya. Ya, maksudnya pacarnya punya kakak. Dah, disitulah berakhirnya teman-teman pengalaman mistis, ceritanya berakhir di sini. Ya, gimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang belum mendengarkan part kedua mungkin di sini, atau mungkin saya akan menulis, tapi saya akan tulis kembali di Facebook atau Twitter mungkin 2 minggu ya, 2 minggu setelah ini tayang. Ya, silahkan komentar apapun, gimana tanggapan kalian. Itulah akhir ceritanya. Ingat, kalian tidak
sendirian. Welcome to reality. Na 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 na